Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua sehat ya. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa sekarang kita ada di masa COVID-19 ini. Jadi ibu harap anak-anak semua menjaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, dan jangan lupa ya nak, memakai masker. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan membahas materi kemarin ya, yaitu mengenai HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang sudah ada sejak lahir. Nah, itu Ibu ingatkan kembali mengenai materi minggu lalu. Dan materi pada hari ini mengenai sistem pembagian kekuasaan. Dan kekuasaan menurut Montesquieu itu ada 3. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, dan ada kekuasaan yudikatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi jalannya undang-undang tersebut. Nah, bisa kalian lihat di layar kalian. Di situ ada contoh dari setiap lembaga-lembaga. Yang pertama contohnya dari kekuasaan legislatif ada DPD. Nah, DPD merupakan contoh dari kekuasaan legislatif. Selain DPD apalagi anak-anak? Ya benar sekali, yaitu ada MPR dan DPR, di mana mereka merupakan dipilih melalui pemilu, dan MPR merupakan gabungan antara DPD dan DPR. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, kemudian kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif bisa kalian lihat di layar kalian bahwa ada contoh. Di situ Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Jadi beliau atau presiden merupakan contoh dari kekuasaan eksekutif. Selain presiden ada wakil presiden dan menteri. Apa itu menteri? Menteri adalah pembantu presiden. Nah, setelah itu contoh dari kekuasaan yudikatif. Di sini Ibu memberikan contoh Mahkamah Konstitusi. Selain Mahkamah Konstitusi apa lagi? Ya benar ya, ada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sampai di sini Ibu harap anak-anak paham dan mengerti ya. Baiklah, sekianlah materi free class yang Ibu berikan kepada kalian. Ibu harap kalian mempelajari dan siap untuk belajar besok dengan bahan pelajaran yang Ibu bagikan ini. Besok jangan lupa kita belajar lagi di kelas Ibu ya. Jam 8 pagi kita mulai, nanti list absen di Google Class, di Google Form. Dan Ibu akhiri, mengingat waktu kita sudah habis, Ibu akhiri dengan lapas alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu tunggu besok ya di kelas Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.